Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rosiana selaku dosen mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang saya hormati, dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pratini Pusiana dari kelas 447C25. Di sini akan mempresentasikan dua kasus berita, yaitu analisis sosial perang antar suku di Papua Nugini dan lebaran berdarah warga Syiah di Sampang, Madura. Seperti yang sudah kita lihat di sini ada perang antar suku di Papua Nugini, yaitu saya ambil dari CNN Indonesia Jakarta. Sebanyak 24 orang termasuk perempuan dan anak-anak tewas dalam perang antar suku di Papua Nugini dalam 3 hari terakhir. Bentrokan berdarah ini dipicu ketika suku Raipo dan suku Maluku Mandamka di Provinsi Hela bertikai memperebutkan wilayah yang kaya akan cadangan emas, yaitu wilayah di dekat Gunung Kare. Wilayah ini terkenal memiliki emas berkualitas tinggi. Bentrokan ini diawali oleh penyergapan 6 warga lokal di Provinsi Hela pada 6 Juli lalu, sehingga mengakibatkan 6 orang tewas. Kemudian, sehari setelahnya, kelompok bersenjata memasuki desa Karlap di pusat Hela dan membunuh 18 orang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Pusat bentrokan terjadi di desa Karlap, Provinsi Hela. Wilayah itu terletak di bagian tengah dataran tinggi Papua Nugini. Pertikaian semakin memperkeruh. Kehadiran pihak luar seperti tentara bayaran dan pedagang senjata yang bersedia membantu pihak konflik atas dasar uang. Bentrok antar suku kerap terjadi karena Papua Nugini memang terkenal memiliki masyarakat beragam. Mereka memiliki lebih dari 800 bahasa dan suku yang kuat, dengan tingkat ekonomi rendah dan populasi yang meningkat 2 kali lipat dalam setengah abad terakhir. Persaingan antar suku kelompok pun semakin sengit, terutama dalam perebutan wilayah tanah dan sumber daya alam. Kemudian di sini ada analisis yang telah saya rangkum, yaitu perang antar suku dan kelompok dalam satu wilayah yang terjadi di Papua Nugini adalah salah satu masalah sosial yang begitu serius yang dihadapi oleh suku-suku yang ada di daerah tersebut, yaitu suku Namka yang begitu serius, yaitu suku Namka dan suku Fulkma. Akibat dari perang antar suku dan kelompok tersebut menyebabkan 24 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Dalam pertikaian ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kemasyarakatan adat belum memberikan hasil yang positif. Penanganan yang dilakukan oleh mengedepankan adat dan budaya bagi suku-suku yang terlibat sehingga tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Maka dari itu, perang antar suku masih kerap terjadi di Papua Nugini. Penanganan kasus perang antar suku ini terlibat mengedepankan adat dan budaya bagi pihak luar, tetapi penanganan yang dilakukan secara tidak baik sehingga untuk mengambil tindakan secara hukum dan sulit. Tetapi jika konflik antar suku dilakukan secara kemasyarakatan, secara mufakat, mengedepankan pemerintah daerah, Polri, TNI, dan kelembagaan antar, pastinya tidak akan ada pertikaian saling membunuh wilayah karena memperebutkan wilayah seperti tanah dan sumber daya alam. Ya, kemudian di sini ada lebaran berdarah warga Syiah di Sampang, Madura, yaitu berita kedua yang saya ambil dari liputan6.com Jakarta, yaitu perayaan ketupat warga Syiah di Dusun Nangkirnak, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampan, Jawa Timur berubah menjadi horor. Peristiwa berdarah di Pulau Madura yang menewaskan satu penganut Syiah itu terjadi pada 26 Agustus 2012. Insiden terjadi ketika 20 anak warga Syiah di Desa Karanggayam di tengah jalan dihadang oleh puluhan orang yang mengaku warga Sunni dengan memiliki 30 sepeda motor dan memaksa anak-anak warga Syiah kembali ke rumahnya. Mereka dilarang kembali belajar ke pesantren berhaluan Syiah yang ada di luar Sampang.
Kemudian 23 Agustus 2012, pertikaian meluas sehingga menyebabkan puluhan orang terluka dari kedua kelompok dan 1 orang meninggal, dan sekitar 45 warga desa Karanggayam dirusak dan kelompok bahkan warga penganut Syiah di Gayam mendapatkan teror, diancam akan dibunuh jika masih berada di desa Karangkirnak. Kemudian 26 Agustus 2012, pertikaian kembali terjadi ketika 50 orang membawa senjata tajam berupa celurit, pedang, pentungan, serta bom molotov telah berkumpul di dusun Nangkirnak. Bahkan saat polisi datang, pelaku terus menyerang bom molotov dan menaikkan dengan senjata. 1 orang tewas, 7 orang kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka. Kemudian di sini ada analisis yang telah saya rangkum, yaitu konflik Sampang Madura pada dasarnya adalah pertikaian yang terjadi antara dua kelompok Sunni dan kelompok Syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah. Faktor utama konflik terjadi karena ketidakpercayaan kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah, sehingga terjadi karena tidak percaya kelompok Sunni dan kelompok Syiah, terjadinya penyerangan terhadap kelompok Syiah oleh kelompok Sunni karena adanya keyakinan dari kelompok Sunni bahwa kelompok Syiah adalah kelompok yang sesat. Tindakan tegas harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi konflik berawal dari perbedaan keyakinan dalam beragama, guna menghindari masyarakat dengan latar belakang beragama. Keyakinan kelompok harus terusir hanya karena perbedaan keyakinan, dan pada dasarnya negara wajib melindungi dan menjamin keselamatan setiap warga negara. Penganut Syiah di Indonesia tidak dilarang, tetapi pada konflik Sampang Madura antara kelompok Sunni dan Syiah ini tidak bisa disatukan dalam satu wilayah karena keyakinan orang yang berbeda. Syiah sudah dikenal dengan pemahaman ajaran agama yang sesat, sehingga tidak kelompok tersebut disatukan dalam satu wilayah. Dikhawatirkan pertikaian Syiah terus-menerus karena kedua kelompok tersebut tidak dapat berinteraksi dalam satu lingkungan sosial secara normal. Jika kedua kelompok tersebut melakukan dalam satu wilayah, dikhawatirkan akan terjadi pertikaian secara terus-menerus karena kedua kelompok tersebut tidak dapat berinteraksi dalam satu wilayah secara normal. Yaitulah presentasi yang dapat saya berikan sore ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.